Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, kita bertemu kembali dengan Pak Tio dalam pembelajaran matematika. Kita hari ini akan membahas lanjutan apa yang sudah kita bahas sebelumnya tentang luas permukaan bangun ruang. Tetapi hari ini kita akan membahas tentang luas permukaan gabungan bangun ruang. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, yang kita akan bahas hari ini adalah luas permukaan gabungan bangun ruang. Nah, untuk bisa melakukan menghitung luas permukaan gabungan bangun ruang, maka kalian wajib paham bagaimana rumus-rumus atau paham bagaimana menghitung luas permukaan bangun ruang. Bapak yakin pasti kalian bisa, karena memang itu sudah kita pelajari. Langsung saja ya, bagaimana cara untuk melakukan atau bagaimana cara menentukan luas permukaan gabungan bangun ruang? Di sini Bapak sudah membuat langkah-langkahnya. Langkah yang pertama adalah 1. Tentukan bangun ruang apa saja yang menyusun bangun tersebut. Jadi kalau ada gabungan bangun ruang, maka yang harus kalian cari adalah bangun ruang apa yang menyusun bangun gabungan tersebut. Setelah langkah yang pertama, kita masuk ke langkah yang kedua. Hitung luas permukaan dari setiap bangun ruang. Tapi ingat, ketika ada bangun gabungan, pasti ada dua sisi yang saling berhimpit. Maka dua sisi yang saling berhimpit ini nantinya akan hilang. Jadi luasnya nanti tidak dihitung. Ya, luasnya nanti tidak dihitung karena yang berhimpit tadi sebenarnya tidak ada sisinya, mereka berlubang atau kosong sebenarnya. Ya, oke. Setelah kalian hitung luas permukaan setiap bangun ruang, maka yang ketiga adalah jumlahkan luas permukaan dari semua bangun ruang tersebut. Ya, jadi kita punya 3 langkah. Tolong ini diperhatikan. Yang pertama, tentukan bangun ruang penyusunnya. Yang kedua, hitung luas permukaan dari setiap bangun ruang. Dan yang ketiga adalah jumlahkan luas permukaan dari semua bangun ruang. Tapi ingat, jika ada sisi yang saling berhimpit, maka kurangi dengan sisi yang berhimpit tadi. Oke, langsung saja untuk mempermudah, kita langsung masuk ke contohnya. Contoh yang pertama, lihat di situ. Ada 2 bangun ruang, di sini ada bangun ruang, ada bangun gabungan, ada gabungan bangun ruang. Ini kalau kita lihat, maka langkah yang pertama, lihat yang pertama adalah apa tadi? Tentukan bangun ruang apa saja yang menyusun bangun tersebut. Kita lihat, oh ternyata di sini yang bangun ruang yang ini adalah balok, ya. Bangun ruang yang pertama balok. Bangun ruang yang kedua adalah kubus. Kenapa ini kita tahu ini kubus? Karena ini ukurannya sama, 12, 12, 12. Sementara yang di sini ini 15, ini 15, ini 12. Berarti bangun ruang yang besar ini adalah balok, ukurannya panjangnya 15, lebarnya 12 dan tingginya 15. Sedang bangun ruang yang kedua adalah kubus dengan ukuran sisi-sisinya adalah 12 cm. Dan kita lihat ada bagian yang berhimpit, ya. Bagian yang berhimpit ini nanti ini tidak kita hitung. Kenapa? Karena bagian yang berhimpit ini sebenarnya kosong, ini bolong, ya. Ini bolong. Jadi yang kita hitung hanya luas yang luar ini. Yang ini tidak dihitung karena ini sebenarnya tidak ada sisi yang ada di sini. Ini bolong. Maka ketika nanti kita hitung pakai rumus, kita harus ingat bahwa yang berhimpit ini bolong, yang ukurannya 12 kali 12. Oke. Kemudian langkah yang kedua adalah hitung luas permukaan setiap bangun ruang. Dan jika ada sisi yang berhimpit, maka luasnya tidak dihitung. Tapi nanti kita hitung untuk pengurangnya, ya.
Oke, hitung luas permukaan setiap bangun ruang. Bangun ruang yang pertama adalah balok, maka kita hitung luas baloknya. Kita ingat luas balok itu adalah 2 kali P kali L ditambah 2 kali P kali T ditambah 2 kali L kali T, atau boleh rumusnya 2 kali dalam kurung P kali L ditambah P kali T dan ditambah L kali T. Sama saja. Kita masukkan bilangan-bilangannya di sini. 2 kali 15 kali 12, 2 kali 15 kali 15 ditambah 2 kali 12 kali 15 sama dengan 360, ditambah 450 ditambah 360 sama dengan 1170 cm. Oke, ini keseluruhan. Ini masih termasuk, yang ini masih dihitung ya, yang ini masih dihitung. Yang warna biru ini masih dihitung, jadi nanti harus dikurangi ya. Oke, kemudian untuk luas bangun yang kedua, di sini adalah bangun kubus, maka luasnya adalah 6 kali sisi kali sisi. Sisinya adalah 12, maka dimasukkan di sini 6 kali 12 kali 12 sama dengan berapa? Sama dengan 864. Ini juga sama, sisi yang di sini masih dihitung. Ya, jadi masih 6. Kemudian sekarang kita hitung biar gampang nanti bisa dikurangi, maka bagian yang berhimpit ini kita hitung dia adalah persegi, maka bagian yang berhimpit luas bidang himpit adalah 12 kali 12 sama dengan 144. Ingat, bagian yang berhimpit ini ada satu miliknya ini, ada juga yang miliknya si balok, ada yang miliknya balok dan ada yang miliknya kubus. Maka kita masuk ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah jumlahkan luas permukaan dari semua bangun tersebut. Jumlahkan. Ya. Berarti, nah, luas bangun gabungan sama dengan luas bangun 1 ditambah luas bangun 2 dikurangi 2 kali luas bidang yang dihimpit. Dikurangi ini, jadi ini tambah ini dikurangi ini, tapi dikalikan 2. Kenapa dikalikan 2? Karena ini ada yang miliknya kubus dan ada yang miliknya balok ya. Jadi 1170 luas bangun 1 ditambah 864 dikurang 2 kali 144 sama dengan berapa? Sama dengan dijumlahkan 2034 dikurangi 288 sama dengan berapa? 1746 cm persegi. Oke, mudah ya. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua kita lihat. Ya, ternyata bangun ruangnya seperti ini, gabungan bangun ruang. Maka tadi sama dengan yang awal tadi, langkah yang pertama adalah tentukan bangun apa ini. Bangun apa ini anak-anak? Iya betul, ini adalah tabung dan kerucut, dan ini ada bagian yang berhimpit. Oke, ini bangun ruang yang menyusun adalah tabung. Ukurannya apa ini? Ini D-nya 14, kalau D-nya 14 berarti R-nya sama dengan 7 cm. Kemudian T-nya, tinggi tabungnya adalah 32. Kemudian kerucutnya di sini ukurannya R-nya 7 cm ya, ini 7 cm. Kalau ke sini 14, R-nya berarti 7 sama ya. Kemudian S-nya, garis pelukisnya adalah 10 cm. Maka langkah yang kedua ingat, hitunglah masing-masing luas permukaan dari bangun ruang tersebut. Tadi sama, jika ada yang berhimpit maka luasnya nanti tidak dihitung, di akhir akan dikurangi. Maka yang pertama kita hitung luas bangun yang pertama, luas bangun tabung. Karena lingkarannya ada 2, maka ya 2 kali pi dikali R dikali R ditambah pi kali D kali T. Ingat rumus yang pernah kita pelajari. Masukkan di sini 2 dikali 22 kali 7 kali 7. Ada yang bisa dicoret, ini sama ini bisa dicoret. Ya, ini 154 kali 2 308 ditambah bagian yang ini. Ya, ini juga bisa dicoret, ini sama ini 2, 44 dikali 32, 44 dikali 32 sama dengan 1408.
Kemudian jumlahkan sama dengan 1716. Kemudian hitung untuk yang kerucutnya. Untuk bagian yang kerucut, masih ingat rumusnya? Pi kali R kali dalam kurung R tambah S, tinggal dimasukkan. 22/7 dikali 7 dikali dalam kurung 7 tambah 10. Sama dengan berapa? Sama dengan 22 dikali 17 sama dengan 374. Kemudian ingat bagian yang berimpit. Bagian yang berimpit ini adalah bentuknya lingkaran, maka pi kali R kali R sama dengan 22/7 dikali 7 dikali 7 sama dengan 154. Ingat, bagian yang berimpit ini miliknya miliknya kerucut, yaitu alasnya kerucut, dan juga miliknya tabung, yaitu tutupnya tabung. Kemudian kita akan masuk ke langkah yang ketiga. Apa itu langkah yang ketiga? Langkah yang ketiga adalah jumlahkan luas permukaan dari semua bangun ruang tersebut. Ya, tadi kita sudah menghitung. Langsung kita jumlahkan. Luas bangun gabungan adalah luas bangun yang pertama ditambah luas bangun yang kedua. Dan ingat, dikurangi dengan 2 kali luas bidang yang berimpit. Kenapa dikali 2? Karena bidang yang berimpit yang berbentuk lingkaran ini ya miliknya kerucut dan juga miliknya tabung, sehingga harus dikali 2. Sehingga di sini luas bangun yang pertama 1716 ditambah 374 dikurangi 2 kali 154 sama dengan berapa? Sama dengan 2090 dikurangi 308. Hasilnya adalah 1782. Oke, gampang. Menurut Pak Tio gampang sekali. Yang terpenting kalian ingat, kalian harus tahu rumus-rumus dari luas permukaan bangun ruang penyusunnya. Setelah itu hitung bagian yang berimpit untuk jadi pengurang nanti. Dan yang ketiga adalah jumlahkan luas permukaan dari semua bangun tersebut, kemudian dikurangi dengan bagian yang berhimpit. Ingat, kalau bagian yang berhimpit itu nanti dikalikan 2. Kenapa? Karena bangunnya ada 2 yang saling berhimpit. Oke, sekarang ini ada ada soal. Bapak minta tolong ini coba dikerjakan buat latihan kalian. Kalian bisa foto atau kalian bisa pause videonya, kemudian coba kalian kerjakan di kertas, ya, di kertas, kemudian nanti kalian bisa lihat sudah betul atau belum. Ya, besok di pertemuan berikutnya ketika gurunya nanti menanyakan bagaimana latihan yang kemarin yang ada di video, Bapak berharap semuanya sudah mencoba sehingga kalian akan tahu di mana susahnya, apakah susah ataukah mudah. Kalau kita nggak pernah mencoba, maka kita nggak akan tahu apakah luas permukaan gabungan ini susah atau tidak. Oke, jadi Bapak berharap 4 soal ini coba kalian kerjakan. Ini bisa di pause, kemudian nanti kalau tidak paham bisa lihat contoh yang tadi sudah Bapak jelaskan. Oke, itu saja dari Bapak. Sebelum kita akhiri, seperti biasa kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.